Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita bersekutu dalam ibadah Minggu. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan: Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akanlah Tuhan Allahmu Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan: Yalah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi.
Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan epistel, yaitu ayat bulanan untuk bulan April. Kita sama-sama membaca dan mengucapkan. Ayat bulanan kita di bulan April tertulis di Titus 2 ayat 14. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah minggu ini Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, sertai kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini tertulis di Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang 10. Topiknya adalah melakukan pekerjaan baik. Tahukah artinya pekerjaan baik? Pekerjaan atau kegiatan yang benar. Nah, pertama kita akan mendengar firman Tuhan dulu, membaca firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita akan menonton sebuah video. Nathan adalah anak yang sangat suka pelajaran olahraga. Nathan paling suka sepak bola dan memiliki prestasi yang sangat bagus di bidang sepak bola. Namun, Nathan terkadang suka membanggakan dirinya. Dia merasa dia yang lebih hebat dari teman-temannya.
bahkan yang paling hebat. Suatu hari di kelas Nathan ada murid baru pindahan yang juga suka olahraga sepak bola. Namanya Amos. Sewaktu Amos masuk klub sepak bola di sekolah Nathan, semua mata memandangnya karena kehebatannya. Nathan menjadi iri dan kesal karena merasa teman-temannya sudah melupakan kehebatannya. Nathan berlatih lebih keras dan lebih keras lagi agar bisa menjadi lebih baik dari anak baru itu. Nathan selalu ingin menjadi yang pertama untuk menarik perhatian teman-temannya. Namun, teman-temannya selalu memuji kehebatan Amos. Suatu hari, sewaktu pertandingan melawan sekolah lain, Nathan berbuat curang. Nathan berusaha membuat Amos tidak nyaman dengan sepatunya. Nathan merobek sepatu Amos sehingga sepatu Amos tidak pas saat dipakai. Sejak pertandingan dimulai, Amos kesusahan berlari. Di tengah pertandingan, Amos terjatuh dan tim mereka kekurangan pemain. Akhirnya tim sekolah Nathan pun kalah. Semua teman-teman memandang kasihan kepada Amos dan menghampirinya. Ada yang membawakan minum, ada yang segera menggendong Amos. Bahkan tak satu pun teman-teman yang menanyakan tentang keadaan Nathan. Nathan menjadi sedih karena teman-teman tetap lebih memperhatikan Amos ketimbang dirinya. Saat pulang ke rumah, Nathan bercerita tentang sepak bola dan tentang Amos kepada ibunya. "Mama, Nathan bukan anak yang paling hebat lagi di bidang sepak bola, Ma. Ada anak baru yang lebih hebat daripada Nathan. Nathan mau berhenti saja dari sepak bola," jawab Mama. "Nathan, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Akan selalu ada yang lebih baik daripada kita. Itu sebabnya kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas kita. Semua berasal dari Tuhan dan karenanya tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri." Kemudian Nathan juga mengingat Injil Lukas 14 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nathan sangat menyesal akan perbuatannya. Sebelum dia tertidur, Nathan berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan bahwa aku ini milik-Mu. Tuhan yang berhak atas hidupku, sehingga aku tidak pantas untuk menyombongkan diri. Bantulah aku untuk rendah hati. Ingatkan aku bahwa semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Agar nama Tuhan yang semakin ditinggikan, bukan namaku." Keesokan harinya, Nathan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Amos. Amos dengan rendah hati memaafkan temannya, dan mereka pun menjadi sahabat. Nah, lihat, perhatikan gambarnya, udah menonton tadi videonya kan, tentang orang-orang yang menyombongkan diri. Karena dia pintar, karena dia hebat, dia merasa dia lebih kuat, lebih penting dari orang lain. Ternyata tidak. Apa yang kita miliki tidak boleh kita sombongkan. Nah, yang pertama dari sekalian, manusia memiliki perbedaan. Ada yang tinggi, lihat gambar ini, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Pasti ada. Anak sekolah minggu apa bincarong pasti ada yang kurus, pasti ada yang tinggi, pasti ada yang gemuk, pasti ada yang pintar. Tetapi apakah yang tinggi boleh berkata kepada yang pendek, "Kamu pendek sekali, gak mau aku berkawan samamu"? Apakah yang kurus ini boleh berkata kepada yang gemuk, "Kamu gemuk sekali"? Apakah yang pintar boleh berkata kepada yang kurang pintar ini, "Kamu bodoh sekali"? Apakah boleh seperti itu? Nah, lihatlah, jangan pernah membanggakan diri.
Itu tadi firman Tuhan kan, jangan banggakan dirimu, lihat ini mereka jahat sekali. Karena ada teman yang gemuk, dibilangi kami kan paus katanya, karena gemuknya. Ya kan, mereka jahat sekali. Lihat ini, kepada temannya yang pincang, mereka ambil tongkatnya, mereka katakan, pincang, pincang, seperti itu. Mereka jahat sekali. Yang di bawah ini juga, karena mereka ini orang-orang pintar, orang-orang kaya, dibilangnya lah sama yang ini, wah kamu bodoh sekali, kamu miskin sekali. Nah, apakah sekolah minggu boleh seperti itu? Atau ada dari sekolah minggu Bincarung yang seperti itu? Mengharapkan jangan ada yang pernah seperti itu. Karena tidak ada kebaikan dari mengejek orang lain. Tidak akan pernah Tuhan senang kepada anak yang mengejek temannya. Tidak ada. Tidak ada kebaikan dari membuli orang lain. Hei anak orang miskin, hei orang jelek. Tidak boleh seperti itu. Karena dengan membuli juga sekarang itu dimarahi oleh pemerintah. Tidak boleh. Tidak ada kebaikan dari meninggikan diri. Tuhan tidak akan pernah senang kepada orang yang mengatakan, wah aku anak yang hebat, aku yang paling hebat di gereja ini, aku yang paling hebat di rumah ini, aku yang paling hebat di sekolah ini. Tuhan tidak pernah senang dengan hal seperti itu. Nah, tapi yang harus kita lakukan dari firman Tuhan tadi adalah satu, lihat gambar ini. Jika memang kita adalah anak yang pintar, maka mari kita ajari teman-teman kita yang kurang pintar, biar kita sama-sama pintar. Nah, jika kita memiliki teman yang cacat, nah lihat gambar ini, kita tolong mereka supaya mereka juga senang. Karena orang yang cacat juga pasti akan sedih melihat teman-temannya yang bisa berjalan. Nah, kita tolong mereka sehingga mereka juga bisa bersukacita. Nah, gambar yang di bawah, lihat, ini ada beda agama, agamanya beda. Ini ada kulitnya beda, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, ini rambutnya juga ada yang pirang, ada yang hitam. Kita harus bersahabat dengan semua orang. Jangan memilih-milih teman. Jangan berkawan sama ini. Nah, ini yang ini gendut, nggak boleh berkawan sama ini. Dia jelek, nggak boleh seperti itu. Dia ini kulitnya hitam, nggak boleh berkawan. Jangan seperti itu. Kita harus berteman kepada semua orang. Karena memang kita sebagai orang Kristen diperintahkan Tuhan untuk saling mengasihi, menyayangi semua orang. Oke, sekarang kita tonton lagi video ini. Okay, come on, everyone behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We've got a threat to our hands. You there. Here we go. Dari video tadi yang terakhir itu, lihat kan, ada semut, ada kepiting. Apa yang mereka lakukan? Ketika ada musuh, mereka nggak menyelamatkan diri sendiri, tetapi yang besar menolong yang kecil, sama-sama melindungi, dan mereka kerjasama. Dan akhirnya ikan hiunya kalah. Akhirnya yang menyerang semut kalah. Akhirnya yang menyerang kepiting kalah. Itu karena apa? Karena tidak ada yang meninggikan diri, tidak ada yang menyombongkan diri, tetapi mereka sama-sama bergandeng tangan. Lihat gambar ini, sama-sama
bergandengan tangan. Nah, anak sekolah minggu juga harus seperti itu. Kita tidak boleh mengejek teman kita yang lain, tetapi harus saling mengasihi. Kita baca Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, inilah firman Tuhan hari ini. Semoga kita semakin diberkati Tuhan. Kita terpanggil untuk mengasihi orang lain dan memberikan apa yang kita miliki. Kalau misalnya lihat kesimpulannya, yang pertama, Tuhan menginginkan kita untuk saling menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang pintar mengajari yang kurang pintar, yang kaya menolong yang miskin. Karena itulah kita diberikan kelebihan. Jadi kalau kita pintar, berarti kita harus mengajari. Yang kedua, Tuhan akan marah jika kita menyombongkan diri. Tuhan bisa membuat yang kaya jadi miskin, yang pintar jadi bodoh, yang kuat jadi lemah, jika manusia tidak menggunakan apa yang ada pada dirinya dengan baik. Oleh karena itulah adik-adik sekalian, dalam firman Tuhan ini atau melalui firman Tuhan hari ini, kita harus menjadi anak yang semakin baik, mensyukuri apa yang diberikan Tuhan dengan cara menolong orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kelebihan kepada kami, dan Engkau juga memberikan kekurangan. Kiranya dengan kelebihan kami bisa saling menolong yang lemah, menolong yang kekurangan. Tuhan berkati kami, berkati orang tua kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya pada kamu dan mengerunai kamu dengan damai sejahtera. Amin.